dia adalah ikan. Ya, saya sekarang ingin katakan, kau ini sudah mencoba menerangkan kapal tanker. Tapi kau kapal apa? Jadi makanya kau harus belajar menjelaskan Quranmu. Ya, jangan kebanyakan kau menyeberang ke kapal tanker. Tetaplah kapal selam kau di bawah. Nah, ini pelajaran buat kamu Zuma. Jangan kau coba-coba menafsirkan kapal tanker. Ini pelajaran, kau jelaskan kedahsyatan keagungan nabimu dan Allahmu. Itu yang fair. Sekarang kau sudah terpleset masuk ke jurang, kau seharusnya syahadat ulang menurutku. Ya, tadi substansinya sudah dijelaskan oleh Kayapas. Kau sudah gagal total memahami kitab Yesaya. Jangan mendikotomikan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Yesus orang Yahudi, Muhammad bukan. Apalagi kau. Saya nggak tahu orang mana kau. Jadi ini pelajaran berharga buat kamu. Kamu harusnya sujud, ya, sungkem kepada Bu Yuni. Sungkem kepada Bu Yuni, berterima kasih kepada Bu Yuni karena surga di bawah telapak kaki ibu. Karena Bu Yuni sudah menegur, mengingatkan kamu tuh salah. Kamu sudah banyak memurtadkan mungkin ya yang dengar di sana. Bahaya statementmu. Karena tidak cocok sama sekali dengan Muhammad. Dan kalau kamu baca ke kitab Yesaya gitu ya, kamu harus belajar. Mengapa orang Kristen menganggap bahwa kitab Yesaya itu mengandung nubuatan mesianik? Nah, saya tegaskan, mesianik. Sejak kapan mesianik, Mesias itu, Al-Masih itu berubah ke Muhammad? Muhammad gelarnya bukan Al-Masih. Yang bergerak Al-Masih adalah Isa, yang kau sangkakan itu Yesus. Jadi saya pikir kau jangan coba-coba menerangkan tentang kapal tanker. Kau tetap menjadi kapal selam di bawah terus. Ya, saya kira itu saja Bu Yuni ya. Tadi Kayapas sudah bagus sekali tuh menerangkan substansi ya. Makasih. 5 menit. Oke, baik. Oke, makasih Bu Yuni. Kalau ada yang teman-teman Kristen Bu Yuni yang lebih menguasai Bible, tolong dinaikkan lagi biar 3 orang mereka. Jadi gini, teman-teman Kristenku, saya katakan Anda ini sedang menjelaskan kapal selam, bahwa kapal selam itu adalah ikan. Anda sedang terjebak dalam filsafat Yunani, menganggap Yesaya itu untuk manusia Yesus yang Anda tuhankan. Camkan itu, garis bawahi itu, bingkai di kamar Anda, supaya Anda bisa mengingat saya terus, perkataan saya terus itu. Anda sedang menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa kapal selam itu adalah ikan. Oke? Itulah kalian. Nah, sekarang masuk kepada Yesus. Yesus tidak akan mungkin kemudian duduk sebagai raja. Nggak mungkin duduk seperti yang ada di Yesaya. Mustahil. Satu, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan Kristen ya, orang Yahudi, Yeremia 36 nomor 30, di situ Tuhan bersumpah tidak akan menjadikan keturunan Yoyakim menjadi raja dan duduk di atas tahta Daud. Saya ulang. Tuhan mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus adalah keturunan Yoyakim. Telan itu pil pahit, tapi supaya kalian itu sadar. Ya, Matius 1 nomor 11 jelas mengatakan Yesus keturunan Yoyakim. Dengan demikian Yesus tidak akan pernah duduk di atas tahta Daud. Dan memang faktanya seperti itu. Yesus tidak pernah menjadi raja. Itu ya, pahami. Terus kemudian tadi ada yang mengatakan yang ngajar Kristen yang Indonesia itu adalah Yahudi. Saudara-saudara, sampai kapan saudara tidak mau membuat akal saudara itu berfungsi? Tidak ada orang Yahudi datang di Indonesia ini mengajarkan Kristen. Yang datang mengajarkan Kristen itu adalah penjajah, perampok, perampas harta Nusantara. Paham itu, jangan bikin malu-malu ya. Orang Yahudi nggak tahu apa itu Kristen. Bahkan kalau orang Kristen muncul di depan orang-orang praktisi praktisi Torah hari ini, kalian hanya dianggap sebagai kelompok Hanoman. Paham? Kelompok yang membangkitkan orang lalu dikatakan sebagai Tuhan mereka. Salah di situ. Kemudian Anda mengatakan Yesus orang Yahudi. Justru karena itulah Yesus orang Yahudi, maka Yesus meminta kepada pengikut-pengikutnya
Yahudi agar waspada kepada orang Yahudi. Nih, tak kasih ilmu buat kalian pagi-pagi ini ya. Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sesuai dengan apa yang ditulis oleh penyelidik atau wartawan kitab kalian. Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang Yahudi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi? Agama apa? Islam atau Kristen? Kristen. Apa buktinya bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Sejahat-jahatnya Yahudi, tidak pernah orang Yahudi menuhankan manusia. Paham? Ngerti? Bingkai itu, masukkan ke dalam otak supaya berfungsi. Lalu kemudian, ketika saudara mengatakan ya saya itu untuk Yesus, Anda nggak bisa. Kenapa? Ciri-ciri anak yang telah lahir itu adalah mampu menegakkan hukum-hukum, membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Yesus mana ada? Justru yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diusir kekaisaran Romawi dari tanah Palestina, dari Yerusalem. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Yesus, dia yang dibasmi di atas tiang salib. Nggak cocok. Jadi kembali kepada tema kita. Yesaya 9 nomor 6, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dia akan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Gideon, membasmi musuh-musuhnya dari Median. Hezekia membasmi pasukan Asyur demi untuk memerdekakan kerajaan Israel. Apakah itu betul terjadi? Yes, terjadi. Di mana itu tertulis? 2 Raja-Raja 18-19, baca satu perikop. 2 Raja-Raja 18 nomor 13, jelas di situ. Bagaimana kemudian Hezekia didatangkan dan dikatakan oleh Tuhan, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sehenrib Raja Asyur telah ku dengar. Siapa yang berdoa? Hezekia. Berarti doa Hezekia itu didengarkan. Oke? Sehingga musuh-musuh Yerusalem dikalahkan oleh Hezekia. Hezekia lah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Bukan Yesus. Pahami itu teman-teman. Silakan. Ya. Sekarang pas arti yang ditajamin itu loh. Tadi kan kita muter-muter ke situ, sebetulnya kayaknya nggak akan bisa dapat poinnya deh. Silakan ya, Bas. Ya, Bas. Terima kasih. Halo. Silakan. Halo. Jelas suaranya, Iya. Bu Yuni? Jelas. Oke. Bu Yuni tolong dibukain lagi. Tuh, biar nggak muter-muter ke situ kayaknya nggak jadi apa-apa. Ya, silakan. Iya, Bu Yuni tolong dibukain lagi 2 Samuel 7. Nggak ngerti gue belum nih. 2 Samuel, halo. Iya. Iya. 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal 7. Ya, ayat. Dibaca perikopnya dulu, Bro. Boleh? Ya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Oke. Ini tentang keluarga dan kerajaan Daud. Inilah nubuatan Mesias itu, ya. Baca langsung ayat 16. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Mesias yang disebut dalam kitab yang disebut katanya orang Yahudi ini dijelaskan bahwa kerajaannya dan tahtanya itu selama-lamanya. Tidak ada orang Yahudi satupun yang bisa menjelaskan hal ini. Makanya mereka sampai salah 3 kali menetapkan Mesias setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, bagaimana mungkin seorang gurunda yang merupakan teknisi kapal selam tadi katanya, dia bilang bahwa tidak ada nubuatan dari keturunan Yoyakim. Sementara di sini berbicara tentang keturunan Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud, Bro. Cuma mau Anda bilang apapun dengan tafsir Anda yang keliru total tadi, orang Yahudi sampai detik ini tetap
menunggu Mesias itu dari keturunan Daud atau Yehuda. Tidak mungkin dia akan berasumsi liar seperti Anda. Makanya Anda itu pasti bingung. Bukan seperti statement-statement yang lain. Anda itu guru, tapi pemahaman Anda total salah. Mungkin dari saya itu aja ya. Saya dilanjutkan sama Bro Justin. Terima kasih. Makasih Bro Justin. Oke, Ya, silakan. pertama, sebentar, udah Bu? Halo, Bu Yuni putus-putus suara ya? Pertanyaannya Bro Jin. Silakan Justin. Oke Dengar. ya, saya mau tanggapi Matius 23 ya. Ya, saya ingin tanggapi Matius 23. Itu bukan berbicara kepada bangsa Yahudi, tetapi bicara kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang saat itu dianggap sebagai orang munafik. Ya kalau mau bicara munafik saya nggak enak. Terus yang kedua ya, sejak kapan kamu sebagai Muslim yang Islam, maaf ya, harus menjilat-jilat pantat Yahudi? Kenapa Islam tidak bisa berdiri sendiri? Dan kau berusaha ngeles. Kemarin kau dengan garangnya mengatakan bahwa Allah yang perkasa, bukan Allah loh, Allah yang perkasa adalah Muhammad. Kenapa sekarang kau jadi menjilat pantat Gideon? Kenapa kau menjadi menjilat pantat Hizkia? Jadi di sini orang tidak bisa kau bodohi, mau kau perhalus seperti apapun, kau sudah blunder syahadat lagi. Kau sudah murtad. Dan yang ketiga ya, kamu catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Islam sendiri mengatakan Isa yang adalah Yesus Al-Masih. Kenapa kau sekarang mengatakan Gideon Al-Masih? Seharusnya kau tetap konsisten kepada Quran. Ya, apa kau ingin meralat Jibril, meralat Allah yang mengatakan Isa itu Al-Masih? Kau ini tidak paham arti Al-Masih. Jadi jangan kebanyakan jilat pantat Yahudi. Ya, kau seharusnya datang ke Yahudi, tanya Al-Masih itu apa. Kalau kau bilang Al-Masih itu pengusap, kau akan ditertawakan seluruh orang Yahudi. Ya, kalau pengusap, saya besok mau cari pengusap, tukang pijat. Ini tanda kegagalan Islam yang diwakili oleh tukang kapal selam seperti kamu, menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak jidatnya sendiri. Kau tidak pede menafsirkan nubuatan Muhammad di Quran. Saya mau tanya ke kamu, jelaskan apa arti nubuatan Muhammad, tentang Muhammad, yaitu tompel di belakang punggungnya, segumpalan rambut dan sebesar telur burung merpati. Saya ada hadisnya. Apa makna dari gumpalan rambut itu dan telur burung merpati itu ukurannya? Kau jelaskan, saya kasih waktu sampai kiamat. Dan saran saya, kau bikin kitab namanya Tafsir Baby Zuma atau Al-Zuma. Saya tidak menemukan tafsir sengawur tafsirmu. Tidak Oke, ada. sebentar saya masuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk tidak serang pribadi ya. Saya moderator. nggak ada moderator apa? Nggak ada ilmunya kau Dedi, turun. Sebentar. Kau tukang ngintip, Nggak kau apa-apa, tukang nggak ngintip apa-apa. semua orang kau. Nggak apa-apa sebentar. Nah kan. Nggak usah. Saya nggak mau dimoderator kamu. Saya diundang sama Permisi Bu Yuni, saya kesini Nggak usah. datang baik-baik. Nggak usah jadi Saya moderator. tidak mengacau, saya hanya jadi Yuni penengah. saja. Jadi maaf. Yuni saja moderator. Sebentar, saya izin. Enggak. Pasti Dedi kemana-mana mereka turun. kepada saya. Dedi turun. Sebentar, Bu Yuni, saya tolong mute mereka. Saya izin ngomong sebentar. Nggak usah. Dedi turun. Di sini yang berilmu Bu Yuni, saja. Bu Di Yuni, sini yang saya masuk minta. substansi. Enggak. Di sini yang berilmu Saya- saja. Sebentar, saya kesini datangnya baik-baik ya. Saya Nggak usah ya baik-baik kau diam di bawah. Sebentar, tenang. Jangan terguncang kalau ada saya ya. Oke, terima kasih Bu Yuni. Tolong di mute dia. Jadi gini ya. Yang moderator profesional, Yuni, bukan kamu. Kamu bukan pemilik room di sini. Betul. Saya bukan. Kamu pun bukan pemilik room di sini ya. Jadi Sama, sebentar gitu. ini. Jadi saya udah banyak kali kamu naik. Oke, 2 menit yang lain diam, tolong please. Oh, Oke. Tenang, Saya jangan terguncang mau dong ketika jangan terguncang Ya, ketika ada saya silakan datang. Dedi bicara, Sebentar, membantu sebentar, gurundanya, jangan tapi dipotong. jangan jadi moderator Yuni. Sebentar ya. Sabar. Tarik napas dulu, ya.
2 menit turun ya, tolonglah. Saya dengan mau fokus dengan Juma aja. Saya sebetulnya nggak mau naikin kamu. Enggak. Ya silakan. Sebentar Bu Yuni, sebentar. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama ini. Malu nih ye ditolak. Bu Malu Yuni, nih ye. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama orang-orang seperti mereka ini. Jadi saya kesini datang baik-baik. Saya moderatorin ya. Saya tengahin. Tolong kalau debat yang profesional jangan standar ganda, jangan asumsi. Lawan kamu hatu hastra ini. Saya lawan kamu hatu hastra ini ya. Siap. Apa? Sejak kapan kamu bisa debat? Siap Edo, siap. Iya, jangan kejang-kejang dong. Bang Zuma, maaf Bang Zuma, saya izin sebentar ya Bang Zuma. Ya silakan deh, nggak apa-apa. Oke ya, ketika berdiskusi itu kan ada aturan-aturannya. Jadi jangan main serang-serang pribadi dong gitu. Kalau pribadian kalian nggak mau diserang itu jangan seperti itu. Ya, profesional lah kalau dalam Sudah masuk substansi. dialog maupun debat. Masuk Nggak substansi, masuk tunjukkan substansi. ilmumu. Justru kamu yang kepanasan kepada saya. Kalian itu kepanasan ya. Kalian itu saudara ganda. Iya. Ya, silakan 2 menit aja bicara, silakan. Ya, saya moderatorin. Saya tetap di sini Bu Yuni. Saya moderatorin. Saya pantau mereka ini. Lanjut silakan. Lanjut Bang. Iya, Silakan, Kamu Bang. moderator Yuni. Enggak. Kamu turun aja lagi. Enggak. Silakan Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Saya moderator. Turunkan Dedi. Moderator Yuni Enggak, tadi aman kok. jangan mau diatur-atur sama dia. Kafir laknatullah ini. Ya, Mana aku? Ini kita naikin siapa belum naik? Gilir. Ayo banyak mama. oke, giliran saya ya. Lanjut. Tafadol. Silakan. Oke. Jadi memang harus nyerang pribadi, nggak bisa tidak. Karena kalau mau menyerang Bible, ya manalah bisa gitu ya kan. Jadi harus matikan karakter saya. Nah sekarang, tadi yang pertama ngambil kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 tuh. 2 Samuel 7 itu untuk anaknya Daud. Siapa anaknya Daud? Salomo. Jangan lupakan Salomo, coy. Kok terjun ke Yesus? Gak ada itu untuk Yesus. Salomo itu dipanggil sebagai anakku. Siapa anak Tuhan di situ? Yesus, bukan. Salomo. Itulah aku bilang, kalian ini teman-teman Kristen ingin menjelaskan ke orang-orang bahwa kapal selam itu adalah ikan. Karena adanya di laut. Hanya orang yang tidak menggunakan nalar yang bisa Anda bodohi. Kalau orang yang menggunakan nalar nggak mungkin. Ya, terus kemudian saudara-saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Siapa bilang? Al-Quran itu tidak perlu tempelan kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mengatakan kitabnya orang perjanjian lama, baru kitabnya dianggap perjanjian baru. Al-Quran berdiri sendiri dengan gagahnya kok. Mengislamkan sejazirah Arab, bahkan hampir seluruh setengah bumi diislamkan. Bayangkan itu, seorang diri Rasulullah. Kalian dituliskan 40 orang lebih. Nggak tahu siapapun yang menuliskan, nggak jelas. Ditulis 1700 tahun lamanya kitab kalian itu. Sudah 2 kitab digabung, nggak mampu mengalahkan Al-Quran. Sadarlah itu. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan kitab kalian itu kitab kami ini adalah tidak bisa berdiri sendiri. Pahami kitab kalian. Apa jadinya kitabnya orang Kristen kalau tidak ada terjemahan kitabnya orang Yahudi? Maka kitab kalian hanya menjadi sebuah kitab filsafat gitu loh, ya. Enggak Bu, saya harus membantah tuduhan orang-orang yang tidak berilmu ini. Lalu kemudian kamu bertanya tentang tanda lahir yang ada di Rasulullah. Kamu jawab juga itu, kenapa ada Tuhan punya tato di paha? Apa maksudnya Tuhan bertato? Hah? Pahami itu. Jadi kalau mau berdialog dengan saya, apa temanya? Temanya itu apa? Jangan kemana-mana nyerang pribadi. Kenapa? Kalian akan kebablasan kalau hadapi saya tentang kitab kalian. Percayalah itu. Karena saya lebih paham Bible. Karena saya tidak didasari oleh iman. Kalian beriman, di situ ada perpuluhan. Saya tidak ada. Murni karena ingin menyelamatkan manusia. Kembali kepada Yesaya 9, ya. Yesaya 9 sekali lagi saya katakan, Hezekia itu adalah raja damai. Kalian mengatakan Allah perkasa, ini dan itu suka-suka kalian menerjemahkan kitabnya orang. Lah yang punya tidak menerjemahkan begitu kok.
Kok kalian yang kepanasan? Itulah celakanya kalau berkitab terjemah. Harus lihat aslinya, supaya kalian tahu apa muatan daripada pesan yang ingin disampaikan. Jadi yang ada di Yesaya 9 itu adalah Raja Damai. Raja Damai yang mendamaikan Yerusalem, yang mendamaikan keturunan Nabi Ishak. Yesus pernah mendamaikan murid-muridnya dengan tentara Romawi aja nggak bisa. Pahami itu. Tapi kalau Hezekia yang sudah lahir pada saat itu, begitu dewasa dia menjadi raja, memimpin pasukan mengalahkan tentara Asyur, pasukan Asyur, itu terbukti dan dia duduk sebagai raja. Dia yang menggenapi nubuatan itu. Nah, kalian memaksakan itu untuk Yesus. Kalian jual kemana-mana untuk memurtadkan orang. Saya hadir menghalangi kalian. Saya katakan, kalau itu kalian imani sebagai Yesus, maka lebih pantas itu didudukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia membawa keterangan-keterangan berupa Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Dan mereka dan dia sebagai pembersih umatnya, pembersih dari dosa-dosa. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari dosa-dosa. Raja Damai, bos. Quraisy pada masa itu zaman jahiliyah, antara kubu kabilah-kabilah perang satu sama lain. Mereka masing-masing memiliki Tuhan. Kabilah ini punya Tuhan, kabilah ini punya Tuhan. Begitu dia datang, didamaikan sejazirah Arab. Bagaimana dengan Yesus? Siapa yang dia damaikan? Ada? Tidak ada yang didamaikan. Begitu penjajah mengobok-obok Nusantara, ajarannya Rasulullah Muhammad SAW datang mendamaikan dan memerdekakan Nusantara. Damai sejahtera Indonesia. Merdeka Indonesia berkat ajaran Rasulullah. Yang menjajah siapa? Ajaran yang kalian katakan ajaran Yesus. Masa Raja Damai menjajah? Justru Islam yang datang. Makanya ajarannya beliau disebut Shalom, damai sejahtera. Sementara ajaran kalian disebut Kristen, pengikut Paulus di Antioquia. Paham itu ya? Jadi kalau Anda memaksakan untuk mencari-cari umat Islam dimurtadkan, kayak Bu Yuni ini yang menjadi santapan kalian, kalian ingin memurtadkan beliau dengan segala propaganda yang kalian anut, insya Allah Bu Yuni akan kuat dengan akidahnya. Meskipun kami ribut, tetapi saya yakin dia akan kuat memegang akidahnya. Nah, mungkinlah kemudian seorang wanita seperti Bu Yuni mau kalian murtadkan, meski kalian kasih donasi, kalian sanjung-sanjung, memanfaatkan apa yang terjadi antara saya dan nggak mungkin. Kalau dia memegang Al-Quran, mustahil itu, jangan mimpi. Silakan. Oke, Kepas, silakan 2 menit, Kepas. Terima kasih Bunda. Ya, tadi Kurang terima kasih ya Kepas, atas kerasin sedikit suara halo? nih, Oma. Iya. halo. Ya. Silakan. Oke, agak teriak ya. Makasih Brother Zuma, tadi jualan obatnya bagus. Cuma saya kurang nyimak juga karena tidak nyerang pribadi aja gitu. Kita fokus. Sorry. Tadi soalnya nggak ke substansi. Bu Yuni, tolong dibacain lagi ya. Soalnya tadi dia kelihatannya nggak menyimak, tidak memperhatikan apa yang kita bacakan ya. 2 Samuel 7 ayat 13. Tolong ada yang bisa bacain nggak? Ya, 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah Ya. yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke. Ya, Kepas, silakan. Sudah. Kepas mau kemana nih? Kayak pas? Ya, Pak. Udah nggak mau jadi 3 menit. Tapi jangan serang-serang pribadi lah, nggak enak didengar. Silakan. Ya, dia di sini ya sok-sok baik ya, tapi kalau di room lain dia lebih parah lagi ya, sampai standar tenda. Halo kayak pas? Ya silakan kayak pas. Oh ya, oke ya. Oke, jadi begini ya. Tadi dia belum menjawab tentang pertanyaan saya
Islam itu mengakui Isa yang katanya Yesus adalah sebagai Al-Masih, Hamasiah, Mesias itu, Kristus itu. Tapi kenapa Zuma tidak menerima itu? Kitab apa yang dia baca? Al-Quran bukan. Apakah sudah ada wahyu baru dari Allah melalui Jibril kepada Zuma yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Al-Masih? Ini artinya Zuma sudah murtad, harus syahadat ulang. Karena dia mengajarkan Isa bukan Al-Masih, yang Al-Masih adalah Muhammad. Ya sekarang dia ingin lari dari klaim dia yang katanya tadi, oh saya tidak bicara di internal. Loh, tidak bisa di internal, kamu bisa di eksternal, koar-koar. Sudah berapa ratus ribu orang yang mendengarkan, termasuk orang-orang Islam. Yang belum tentu semakin kuat imannya, bisa saja semakin tidak kuat imannya. Dari kata-kata kamu yang mengatakan Isa bukan Al-Masih tapi Muhammad yang Al-Masih berdasarkan Yesaya. Kamu tidak usah cari perlindungan bahwa oh itu kitabnya Yahudi, orang Kristen nyolong. Tidak. Saat itu Yahudi ya tidak protes kepada kekristenan. Sampai sekarang kami duduk akur. Kalau bicara Raja Damai, setelah sepeninggalnya Muhammad, kedamaian hilang. Menerusnya saling bunuh-membunuh. Itu fakta sejarah. Sirah Nabawiyah juga menceritakan itu, sejarah internalmu. Sampai sekarang kalau kamu tadi singgung Nusantara, kita bisa buka data. Raja-raja mana yang berperang? Kalau kita lihat sekarang, mana ada kedamaian di Timur Tengah? Jangan kau salahkan terus kafir Amerika katanya. Ya, Yaman dengan Arab Saudi saja tidak akur. Iran dengan Arab Saudi saja tidak akur. Jadi mana kedamaian itu? Nanti dibilang lagi, oh itu ini. Loh, mana raja damainya? Kekhalifahan sudah selesai. Mana raja damainya? Tadi dikatakan kerajaan Allah akan kekal selama-lamanya. Makanya Yesus mengatakan kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi kamu sudah menyatakan bahwa Muhammad adalah Al-Masih itu. Artinya kamu murtad karena kamu tidak lagi beriman kepada Quran. Kamu mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad. Sekarang kamu revisi. Bahkan tidak direvisi. Ya silakan kayak Pas. Ya, sorry keputus ya. Boleh dibacain lagi nggak bagian akhirnya aja biar agak cepet. Ya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke, cakep. Terus yang Ya ayat itu 13, bagian ayat 13. Ya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke, Salomo apakah kerajaannya selama-lamanya? Tidak, malah pecah. Salomo pecah. Ayat 13-nya ada yang berkata, aku anak kandungmu dan Daud. Ada nggak? Ya, ayat 12. 12, tolong dibacain. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat persentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Oke, artinya apakah ini Salomo? Bukan. Jelas bukan, Bro Zuma. Jadi untuk berdiskusi itu, baca yang benar, jangan dibanyakin Arabnya. Jadi tadi kebanyakan habis waktu gitu. Baca yang benar, baru jelaskan. Karena kalau Salomo tidak mungkin itu ada kata-kata anak kandung. Dan kalau itu Salomo, tidak mungkin juga kerajaannya selama-lamanya. Karena Salomo sudah jadi tulang belulang sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Lanjutkan Bro Justin, terima kasih. Ya, jadi saat ini Zuma ingin berkelit dari statementnya. Dia tidak punya kerendahan hati menurut saya. Sikap ya, saya tidak menyerang pribadi. Sikap dia tidak menunjukkan kerendahan hati sebagai seorang Islam. Karena yang dia tafsirkan tidak berdasarkan tafsir yang berotoritas. Saya tidak menemukan tafsir seperti itu. Baik di luar maupun di lokal Indonesia tidak ada tafsir yang mengatakan Allah yang perkasa, Raja kekal, Raja damai, itu adalah Muhammad. Itu hanya tafsirnya Al-Zuma, bukan tafsir Islam. Jadi saya pikir kamu jangan berkelit mencari mengalihkan topik yang mengatakan Hizkia, Gideon, kamu sedang mencari pembenaran, kamu ingin memperhalus dan ingin kabur. Seharusnya kalau kamu ingin kami tidak bereaksi seperti ini, kamu tarik ucapanmu dan akui bahwa yang Al-Masih bukan Muhammad tapi Isa. Makasih. Oke, Abang Juma bisakah mengeluarkan data dari Al-Quran dan hadis Bang Juma tentang Yesaya ini, sebab Yun pun pernah jumpa ke gitu. Silakan.